Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Aya Novel Fast Story. Selamat mendengarkan. Bab 4409. Gila. Takdir itu misterius, tetapi yang konstan adalah keabadian dan reinkarnasi. Faren bisa merasakan bahwa hari bebas seperti sejarah ini tidak akan bertahan lama. Mungkin itu akan segera hilang. Dia harus mendapatkan hal-hal yang lebih kritis. Dia mengeluarkan tombak, membaca mantra, dan ingin menuliskan semuanya di sini. Namun, tombaknya langsung hancur. Aturan reruntuhan begitu kuat sehingga tidak diizinkan untuk direkam sama sekali. Faren merasa dingin di belakang punggungnya dan berhenti memikirkannya. Matanya menyapu setiap sudut dan dia ingin mengingatnya. Dia samar-samar menebak mengapa ingatan tentang kebangkitannya sebelumnya tidak memiliki paragraf ini, mungkin itu terkait dengan kata reruntuhan. Jika masalah ini diketahui semua orang di ekstrateritorial, pasti akan membuat lautan luas ini bergetar. Tiba-tiba, Tuan Reinkarnasi menemukan sesuatu, dan dia tiba di sebuah dinding batu. Tidak ada informasi tentang dinding batu ini, dan tidak ada bekas pedang. Jika diubah menjadi normal, tidak ada yang akan memperhatikan sama sekali. Tapi saat ini, ada bekas-bekas pedang di tanah, tapi di sini tenang seperti biasanya. Itu aneh. Tuan Reinkarnasi menatap dinding batu ini untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, karena suatu alasan, setetes darah keluar dari telapak tangannya. Darah jatuh di dinding batu. Bayangan darah muncul. Pengumpulan bayangan darah membentuk hantu seorang wanita. Hantu perempuan itu memandang Tuan Reinkarnasi dan Valkyrie di depannya, sedikit terkejut, dan segera berkata, menariknya, orang-orang itu tidak menemukan tempat ini, mereka ditemukan olehmu. Hei, nafasmu. Mata wanita itu tertuju pada Tuan Reinkarnasi. Faren dapat melihat bahwa mata orang lain itu ragu-ragu, terkejut, dan curiga, dan akhirnya berkumpul dalam keadaan linglung. Hantu wanita itu mengulurkan tangannya dan mengarahkan jarinya ke alis Tuan Reinkarnasi, sepertinya dalam permainan catur ini, kamu adalah satu-satunya eksistensi yang dapat mengguncang orang-orang itu. Apakah kamu akan melanjutkan? Jawab ya atau tidak. Wanita itu tiba-tiba menjadi serius. Mata Tuan Reinkarnasi memadat tanpa ragu-ragu, sejak aku datang, mungkin tidak ada jalan keluar. Meskipun aku tidak tahu apa yang disebut papan catur itu, kurasa tempat ini pernah menjadi milikmu. Mengapa orang-orang dari reruntuhan datang? Mengapa menghancurkan semua ini? Wanita itu tidak menjawab, tetapi berkata, bisakah kamu memahami kata tabu? Saya akan bertanya lagi, apakah Anda ingin melanjutkan, Tuan Reinkarnasi? Wanita itu benar-benar mengungkapkan identitasnya, menyebabkan Tuan Reinkarnasi dan Valkyrie terkejut. Tuan Reinkarnasi melangkah dalam satu langkah. Tuan Reinkarnasi secara alami akan berjalan. Jika kehidupan ini jatuh, saya akan mengulangi reinkarnasi dan berkultivasi selama 1000 tahun lagi. Wanita itu sangat puas, lawanmu adalah penguasa aturan dunia, eksistensi kuat yang dapat menghancurkan galaksi dengan satu pikiran. Tapi Anda mungkin melampaui mereka. Kata-kata selanjutnya harus diingat. Faren dengan cepat mendekat dan mendengarkan dengan cermat. Tapi saat ini, bumi berguncang. Hari bebas ini samar-samar menghilang dan hancur. Jelas sekali, semua yang ada di tempat ini akhirnya terpengaruh di sini. Saat ini, di dalam penjara surgawi, Jennifer mengumumkan kepada dunia bahwa cuaca permaisuri yang agung begitu kuat sehingga penjara surgawi pun tidak dapat melawan. Langit abu-abu dari penjara surgawi tua sekarang penuh dengan kekuatan Ratu Jennifer, dan Kaisar Abadi yang tak terhitung jumlahnya tampak agung dan bersinar, menerangi pegunungan dan sungai. Namun, untaian energi iblis memancar dari paviliun penjara, terus-menerus memengaruhi atmosfer Jennifer. Sumber energi iblis adalah Sohan. Di atas paviliun penjara, mata Sohan berwarna merah darah, penuh kebencian dan kebingungan. Dia menatap ke langit dan terus meraung, mengapa, Jennifer belum mati? Mengapa ia muncul lagi? Salah satu mata Sohan pernah ditembakkan oleh Alexis, tetapi dia mengerti bahwa hukum terlalu kuat, bahkan jika anggota tubuhnya dimutilasi, dia dapat pulih. Ini adalah kekuatan aturan tertinggi, masuk untuk membunuh, dan mundur untuk melindungi tubuh.
Airnya dingin, tenang. Hantu Kaisar Dewa Penjara Surgawi berdiri di samping Sohan, suaranya sangat berat. Dalam pertempuran pertama dengan Alexis, Sohan membunuh tubuh hantu Alexis dan mendapat setetes darah. Ingatannya dirusak dan dia salah menganggap Alexis sebagai Jennifer. Karena itu, dia mengira Jennifer sudah mati. Sekarang prestise Jennifer datang, dan Sohan secara jiwa bingung saat itu juga. Jennifer yang sudah mati benar-benar muncul lagi. Dia memamang gila. Jennifer, aku ingin membunuhmu. Mata Sohan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, mengertakkan gigi dan mengepalkan pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, dia benar-benar menjelma sebagai master jalan iblis. Pedang iblis. Energi iblis yang mengepul benar-benar tidak terkendali dan dilarikan ke langit. Selain itu, energi iblis yang mendominasi ini bahkan mengandung hukum yang tertinggi, dan auranya sangat gelisah, terus-menerus memengaruhi kekuatan Ratu Jennifer. Jadi di luar, banyak orang telah melihat pemandangan yang menakjubkan. Untaian energi iblis, dengan niat membunuh yang mengepul, naik dari langit, dengan gila mengguncang tepi Jennifer. Sohan, jangan impulsif. Kaisar Dewa Penjara Surgawi melangkah mundur, hanya merasakan nafas tubuh Sohan, sangat menakutkan. Begitu Sohan hilang, bahkan dia tidak bisa mengendalikannya. Sebuah cahaya dewa, yang berada di sekitar Sohan, terus-menerus melepaskan cahaya dewa yang lembut dan luas, mencoba menenangkan amarah Sohan. Cahaya dewa ini adalah harta sejati, maha cahaya tak terbatas. Jika di masa damai, memang memungkinkan untuk menjadi murni dan menyegarkan serta menstabilkan jiwa Sohan. Tetapi sekarang, Sohan berada dalam keadaan tidak waras, dan seluruh pribadinya seperti orang gila, dan bahkan Maha Infinite Lamp tidak dapat menahannya. Cahaya dewa yang luar biasa, di bawah latar belakang energi iblis Sohan yang mengepul, sekecil kunang-kunang yang kesepian, dan itu akan padam kapan saja. Hukum langit, buka. Kaisar Dewa Penjara Surgawi berteriak dengan keras, melambaikan tangannya berulang kali, dan energi spiritual hukum jatuh ke cahaya maha tinggi. Nyala api cahaya dewa tiba-tiba mekar, mencoba menekan energi iblis hati tubuh Sohan. Cahaya kunang-kunang, berani bersaing denganku. Iblis menelan dewa. Energi iblis Sohan meledak, dan bahkan giginya berubah menjadi taring. Dia membuka mulutnya, taringnya tajam, seperti dewa iblis primordial. Dia tiba-tiba menelan, benar-benar menelan seluruh cahaya dewa secara langsung. Apa? Kulit kepala Kaisar Dewa Penjara mati rasa dia tercengang. Cahaya dewa adalah senjata ajaib yang ditempa oleh Dewi tertinggi, salah satu dari 12 harta karun sejati dan melambangkan api suci tertinggi dalam agama dewa. Tapi sekarang, Sohan, seperti dewa iblis, benar-benar menelan senjata ajaib ini. Jika rata-rata orang berani menelan harta yang sebenarnya, dia pasti akan menderita serangan balik, meledakkan tubuhnya, dan mati kehabisan darah. Namun, Sohan telah lama memahami jejak hukum tertinggi. Dia menelan cahaya dewa, bukannya meledak dan mati. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari semua energi cahaya dewa, dan bahkan sebab dan akibat tingkat tinggi yang terkandung di dalamnya. Itu juga sangat halus. Ledakan. Dalam sekejap, momentum Sohan melejit. Tingkat kultivasinya terluka parah oleh Jennifer dalam pertempuran pertama, dan dia banyak luka, dia dibangun kembali di penjara surgawi dan melangkah kembali ke puncak alam asal. Namun terlepas dari alamnya, kekuatannya jauh di atas alam. 4410 pembunuh. Setelah dia menelan cahaya dewa, dia benar-benar maju dengan pesat, mencapai realitas setengah langkah. Setengah langkah ke dunia nyata, hanya setengah langkah lagi dari dunia nyata. Antara langit dan bumi, angin iblis tiba-tiba naik, dan hantu itu menangis dan melolong. Bayangan besar dewa iblis, yang tingginya 10.000 kaki, muncul dari belakang kepala Sohan dan menembus langit. Bayangan raksasa dewa iblis ini benar-benar membawa cahaya dewa di belakangnya. Lingkaran cahaya dewa berdesir seperti riak. Tepatnya, bayangan raksasa dewa iblis ini seharusnya disebut dewa iblis. Ada yang ganas dan bermusuhan yang didominasi oleh iblis, dan kekuatan tak terukur dari dewa suci kuno. Dewa iblis ini juga memegang pedang di tangannya, pedang itu dikelilingi oleh hukum tertinggi yang mendominasi, jika dia ingin membunuh surga.
Jennifer, aku ingin menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Sohan meraung liar, ia menelan cahaya dewa, menyempurnakan energi cahaya dewa, dan kemudian mengintegrasikan sebab dan akibat dari yang tertinggi, dan bahkan kekuatan hukum yang tertinggi sangat ditingkatkan. Kebencian yang terukir di tulang pecah dengan panik. Sohan menjerit keras, dia akan bertarung selama 9 hari, dan kemudian melawan Jennifer. Di dunia luar, dua penglihatan muncul di langit. Sebuah penglihatan milik Jennifer, dengan prestise permaisuri, pesona keberuntungan kematian, dan ujung senjata asal tertinggi di belakang. Penglihatan lain adalah milik Sohan. Bayangan besar dari iblis dewa, memegang pedang panjang di tangan, dengan paksaan hukum yang maha tinggi, menghadap dan tidak jatuh ke angin. Tidak peduli seberapa sengitnya tepi Jennifer, itu tidak dapat menekan aturan atasan. Hukum tertinggi pada pedang Sohan berasal dari atasan. Di ekstrateritorial dan alam atas, banyak orang terkejut ketika mereka melihat penglihatan di langit. Ada seseorang yang bisa menggoyahkan keagungan ratu. Siapa yang benar-benar memenuhi syarat untuk menantang ratu? Nafas ini bukan dari Kaisar Hibler, juga bukan dari wilayah ekstrateritorial. Siapa ini? Atmosfer dewa iblis yang menakutkan, dan aturan dari atasan. Mungkinkah Jennifer melakukan begitu banyak kejahatan yang akhirnya menarik atasan untuk dibunuh? Ini tidak mungkin. Dunia para atasan, dan dunia kita, memiliki batasan hukum yang besar. Mereka tidak dapat datang sendiri. Banyak orang menebak, tidak tahu apa yang terjadi. Semua orang mengira hanya Kaisar Hibler yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Jennifer. Tapi sekarang, energi iblis yang mengerikan ini tidak datang dari Hibler, dan aku tidak tahu siapa yang menghancurkannya. Di penjara surgawi, energi iblis Sohan meledak hingga ekstrim, dengan pedang di tangannya, menderu ke langit, hampir bergegas keluar dan melawan Jennifer sampai mati. Berhenti. Kaisar Dewa Penjara Surgawi sangat marah, dan lagi-lagi dengan panik, dia meneriaki Sohan dengan keras. Dia tahu betul bahwa alam Jennifer adalah alam sejati, tetapi sangat mungkin bahwa dia adalah seorang master di tahap akhir atau puncak alam, dan tidak ada senjata asal tertinggi di tangannya. Jika Sohan berani keluar, dia pasti akan mati. Meskipun Sohan saat ini sangat jahat, tetapi itu hanya suasana yang dangkal. Dalam hal kekuatan, Sohan paling baik di tahap awal alam sejati, dan dia jelas bukan lawan Jennifer. Kamu tidak bisa mengalahkan Jennifer, jangan mati. Kaisar Dewa Penjara Surgawi berteriak untuk menghentikan Sohan dengan kata-kata seperti guntur. Dia menghabiskan puluhan ribu tahun untuk melatih Sohan, bagaimana dia bisa melihatnya mati? Orang tua, kau ingin menghentikanku membalas dendam. Kau akan aku telan. Sohan benar-benar gila, dan bahkan rahmat kultivasi Kaisar Dewa Penjara Surgawi benar-benar dilupakan, dan hanya ada kebencian dan niat membunuh di matanya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, seperti iblis yang turun, dan dengan satu klik, dia menelan tubuh hantu Kaisar Dewa Penjara Surgawi di tempat. Dia hanya ingin membalas dendam Jennifer, siapapun yang berani menghalanginya, dia akan membunuh siapapun. Bahkan Kaisar Dewa Penjara Surgawi tidak terkecuali. Murid di paviliun penjara terkejut melihat Sohan benar-benar menelan hantu Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Jennifer, aku. Sohan awalnya ingin bergegas keluar, tetapi dia menelan hantu Dewa Kaisar, dan energi spiritual agung yang terkandung dalam hantu itu semuanya diserap olehnya. Energi agung seperti itu sudah cukup untuk mempromosikannya. Sekarang, Sohan langsung menerobos. Dengan energi hantu Kaisar Dewa Penjara Surgawi, dia berhasil melangkah ke alam lebih tinggi. Terobosan tiba-tiba menyebabkan kepala Sohan meledak, hampir pingsan, dan seluruh tubuhnya melonjak. Dia berlutut di tanah, mendesis dan mengaum seperti kupu-kupu yang hendak mematahkan kepompongnya, menderita kesakitan yang luar biasa. Dewa Iblis di langit tiba-tiba menghilang. Sohan terlalu bersemangat untuk menerobos, dan jalan ditambahkan, dan butuh waktu untuk menyadarinya. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa menantang Jennifer lagi. Banyak kultivator di paviliun roh penjara menyaksikan pemandangan ini sepanjang jalan, dan semua orang bingung. Tidak ada yang mengira bahwa Sohan pertama-tama menelan cahaya dewa, dan kemudian menelan hantu Dewa Kaisar, dan benar-benar menerobos ke alam sejati.
Saat ini adalah titik kritis dari alam sejati, dan tidak ada yang berani ganggu dia. Saat kekuatan sihir Sohan menghilang, atmosfer permaisuri Jennifer juga menghilang. Di langit, ketenangan pulih, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Engah. Penjara surgawi, di lembah tertinggi, tubuh sebenarnya dari Kaisar Dewa Penjara Surgawi memuntahkan darah. Bayangan avatar satu-satunya dihancurkan, dan tubuh aslinya terkena serangan balik. Apakah rencanaku selama puluhan ribu tahun akan begitu saja hancur? Kaisar Dewa Penjara Surgawi berlutut di tanah, kukunya tenggelam jauh ke dalam lumpur, penuh amarah, putus asa, dan keengganan. Sohan benar-benar tersesat, telah mengkhianatiku, dan tidak ada yang akan memutuskan cintanya padanya. Dia akan terjebak di lembah ini selama sisa hidupnya, dan dia tidak akan bisa keluar sampai dia meninggal. Dengan demikian, perencanaan selama puluhan ribu tahun tidak menghasilkan apa-apa. Kaisar Dewa Penjara Surgawi malu dengan pikirannya, wajahnya tidak lagi memiliki darah. Sekte Enam Jalan, Alexis, Naga Darah, Jawed dan lainnya, melihat penglihatan itu menghilang di langit, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Adegan barusan sangat mengejutkan. Di dunia ini, sungguh luar biasa bahwa seseorang dapat mengguncang tepi Jennifer. Sang penyelenggara. Saudaraku, kamu kembali. Naga Darah, Jawed dan yang lainnya mendatangi Alexis dan menatapnya dalam diam. Mata Alexis dipenuhi dengan jejak rasa sakit, kasih sayang, dan perjuangan. Siapapun dapat melihat bahwa penglihatan di langit sekarang Alexis mengetahui semua sebab dan akibat. Namun, tidak ada yang berani bertanya lebih banyak, semua orang menatap Alexis dengan tenang. Tidak apa-apa, aku ingin istirahat. Alexis menghela nafas dan tidak banyak bicara. Penglihatan iblis Sohan tiba-tiba menghilang, dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Alexis menebak dalam hatinya bahwa Kaisar Dewa Penjara Surgawi mungkin telah bertindak untuk menekannya. Sayangnya hukum penjara surgawi terlalu ketat, dan dia tidak tahu bagaimana cara menguranginya. Secara alami, dia tidak bisa menebak bahwa Sohan begitu gila sehingga dia menelan tiruan Kaisar Dewa dan menerobos ke alam sejati dalam satu gerakan. Sekarang Alexis hanya merasakan sakit dan kelelahan di sekujur tubuhnya, baru saja di makam kuno, dia berubah menjadi penguasa abadi dan menghancurkan hantu pedang surgawi Jennifer. Gejala sisa belum hilang, dan tubuhnya cukup lemah. Dia butuh istirahat. Bab 4411 Selamat tinggal Kaisar Iblis 4 lagi. Iya. Jawed dan yang lainnya menyambut Alexis ke gunung dan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Di dalam ruangan, Alexis duduk bersila, mengambil pil darah dari Dewa Petir, dan menelannya secara langsung. Gemuruh. Inti darah terbelah, dan untaian ki dan energi darah yang luar biasa, bercampur dengan jejak guntur, terus-menerus memengaruhi meridian Alexis. Di bawah makanan pil darah, tubuh Alexis dengan cepat pulih, dan vitalitas serta jiwanya juga pulih dengan sempurna. Pil darah sangat kaya energi, yang cocok untuk meringankan gejala sisa Alexis. Tidak apa-apa. Alexis menghela nafas lega dan mengeluarkan segel. Segel ini seluruhnya berwarna ungu, dengan aura abadi yang menyelimutinya, yang persis merupakan segel dari mesin 1000 pita ungu. Dengan senjata ajaib ini, lain kali aku menjadi kuat, aku tidak akan malu. Alexis memikirkannya, segel mesin 1000 pita ungu adalah senjata ajaib terbaik untuk membantu dalam penggunaan ilmu pedang yang mendominasi. Dengan bantuan segel mesin 1000 pita ungu, roh abadi tidak akan menderita serangan balik. Sohan ada di penjara surgawi, apa yang terjadi di sana? Setelah kondisi jiwa Alexis pulih, dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan mempertimbangkan kembali masalahnya sekarang. Niat membunuh Sohan begitu tinggi sehingga dia ingin menantang Jennifer, tetapi penglihatan iblis itu menghilang dengan sia-sia. Pasti ada perubahan yang mencengangkan di balik ini. Sepertinya saya harus pergi ke penjara surgawi lagi. Alexis berpikir dalam diam, Sohan menguasai pesona dengan satu pedang, cuacanya sangat besar, dia pasti akan menderita serangan balik yang mengerikan. Dia tidak bisa melihat kecelakaan Sohan, dia harus bergegas ke penjara surgawi untuk melihatnya. Setelah meninggalkan penjara surgawi, kekuatan Alexis telah berkembang pesat selama periode waktu ini, dan dia telah mencapai tingkat ke-6 dari alam perbaikan.
Jika dia pergi ke penjara surgawi, dia yakin untuk menghadapi semua kecelakaan. Alexis beristirahat selama 1 malam, menyesuaikan kondisi fisik dan jiwanya ke puncak. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi, siap berangkat penjara surgawi. Saudaraku, Kaisar Iblis ada di sini. Namun, saat ini, Jawed membawa kabar yang luar biasa. Senior Kaisar Iblis kembali. Alexis terkejut beberapa saat, membawa naga darah dan yang lainnya, berjalan keluar dari gerbang gunung, tetapi melihat seorang pria mengenakan jubah hitam dengan pedang panjang di pinggangnya, dan seorang gadis mengendarai rusa berekor 9, menunggunya. Alexis, lama tidak bertemu. Pria berjubah hitam tersenyum tipis, posturnya bebas dan tidak terkendali. Senior Kaisar Iblis. Alexis terkejut dan senang, pria berjubah hitam di depannya adalah Kaisar Iblis Harewut. Kaisar Iblis Harewut mengenakan jubah perang tentara yang rusak dan pedang pembantai di pinggangnya, seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, aura Kaisar Iblis Harewut jelas jauh lebih kuat, mencapai lapisan ke-6 alam asal. Apalagi ada beberapa burung gagak aneh yang menghantuinya. Burung gagak ini benar-benar hitam dan dikelilingi oleh api hitam, yang sangat aneh. Senior Kaisar Iblis, ini. Alexis menatap burung gagak, samar-samar, benar-benar menangkap sebab dan akibat dari harta karun sejati. Selama waktu antara kau dan aku berlatih di mana-mana dan mendapatkan cukup banyak petualangan. Aku dipromosikan ke alam asal tingkat 6, dan aku juga mendapat harta karun sejati agung yang legendaris, Mandala Panci 7 Iblis. Kaisar Iblis Harewut membalik telapak tangannya, dan senjata ajaib dalam bentuk pot batu giok muncul di udara. Panci giok ini berwarna gelap dan abu-abu, bertahan dalam energi sihir gelap, dan ada burung gagak api hitam terbang dan menari, dan ada teriakan suram dan serak. 12 harta karun sejati, Mandala Panci 7 Iblis. Murid Alexis menyusut, dan dia segera mengenalinya. Panci giok Kaisar Iblis Harewut adalah salah satu dari 33 harta surgawi hukum korosif. Setelah ditempa oleh atasan, itu menjadi harta karun sejati dari cara ajaib, yang disebut Mandala Panci 7 Iblis, yang diisi dengan energi iblis dan dapat berkembang menjadi ribuan api. Gagak, bakar gunung dan masak laut, itu sangat kuat. Tampaknya selama periode waktu ini, Kaisar Iblis Harewut telah mengalami petualangan nyata, dan dia benar-benar mendapatkan Mandala Panci 7 Iblis, harta nyata dari ras iblis ini sangat cocok untuk dia gunakan. Kakak Kaisar Iblis, apakah ini kakak tertua Alexis yang sering kau katakan? Gadis di sebelah Kaisar Iblis Harewut berkata dengan suara tajam, menatap Alexis dengan rasa ingin tahu. Alexis juga sedikit penasaran dan menatap gadis itu. Naga darah di samping terkejut dan berteriak, "Nona Parta." Gadis itu tersenyum dan berkata, "Saudara naga darah, lama tidak bertemu." Ternyata gadis ini adalah reinkarnasi dari Kaisar Faye kuno, Parta. Rubah yang dia tunggangi adalah rubah api berekor 9 di antara 10 binatang purba yang ganas. Pada awalnya, mereka berkompetisi untuk bola naga Kaisar Petir, Kaisar Iblis dan Naga Darah, dan mereka memiliki sebab dan akibat dengan Parta. Setelah sekian lama, hubungan sebab akibat ini belum terputus. Kaisar Iblis Harewut pergi berlatih, tetapi mendapatkan kembali nasib lamanya, dan berjalan bersama Parta lagi. Basis kultivasi Parta berada di tahap awal alam asal, dan dia menguasai hujan berkabut yang menutupi langit dalam hukum korosif, dan dikombinasikan dengan Firefox berekor 9 yang ganas, kekuatannya benar-benar tidak lemah. Nona Parta, ini saat yang tepat untuk berada di sini. Alexis melengkungkan tangannya dan sangat gembira. Konferensi pembantaian semakin dekat, dan tentu saja merupakan hal yang baik untuk memiliki satu orang lagi untuk membantu. Hujan berkabut Parta menutupi langit dengan kabut, dan efek perisai sangat bagus. Jika dia mengambil tindakan, hujan berkabut sudah penuh, dan tentara Milestone pecah di langit yang berasap, dia pasti bisa membunuh Kaisar Hibler secara tiba-tiba. Kudengar Hibler akan mengadakan konferensi pembantaian suci, yang tampaknya tidak menguntungkanmu. Awalnya aku ingin mengalaminya sebentar. Saat konferensi pembantaian suci akan dimulai, aku akan kembali dan mencarimu. Mungkin ada kecelakaan, jadi saya bergegas pulang lebih awal. Kaisar Iblis Harewut menceritakan alasan cintanya,
dan masih ada waktu sebelum konferensi pembantaian dimulai. Dia awalnya berencana untuk kembali lagi nanti. Tetapi energi iblis yang keluar kemarin mengejutkannya. Jadi, dia kembali lebih awal. Alexis tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir, aku bisa menyelesaikannya." Kaisar Iblis Harewut dengan sungguh-sungguh berkata, "Alexis, saya kembali kali ini untuk membantu Anda. Energi iblis itu berasal dari penjara surgawi, saya pergi ke penjara surgawi untuk menyelidiki sebab dan akibat. Juga, benang cinta yang legendaris juga ada di penjara surgawi. Jika kita memiliki kesempatan untuk menebas benang cinta, kita bisa diberkati oleh atasan dan bertarung melawan Kaisar Hibler dan Jennifer. Benang cinta Anda mungkin belum pernah mendengarnya, izinkan saya memberitahu Anda." Alexis menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak perlu, terlalu banyak hal aneh di sana, dan hal-hal di penjara surgawi, aku tahu, lebih baik dari yang kau tahu." Sambil menghela nafas panjang, Alexis dengan singkat menjelaskan sebab dan akibat kompleks dari Kaisar Dewa Penjara Surgawi, Sohan, Sekte Enam Jalan, Jennifer, dan 10.000 kesengsaraan. Mendengar itu, Kaisar Iblis Harewut, Naga Darah, Jawet, dan yang lainnya semuanya pucat. Kaisar Iblis berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak bisa membayangkan ada sebab dan akibat yang begitu rumit di balik ini. Lalu energi iblis yang meledak kemarin apakah dipancarkan oleh Sohan?" Alexis memberi, mengangguk, dan berkata, "Aku tahu karakter Sohan dengan sangat baik. Begitu dia kabur, tidak ada alasan untuk berhenti, tapi energi iblis kemarin telah berhenti tiba-tiba. Sesuatu pasti terjadi di sana. Nanti saya akan menyelidiki." Kaisar Iblis berkata, "Senang sekali, aku juga ingin pergi ke penjara surgawi, untuk benang cinta dari gadis suci, jika aku bisa mendapatkan restu dari atasan, itu akan cukup untuk pergi ke langit."